Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Maliada. Saya dari kelas D dengan NIM 5514230054. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS yang dimana untuk mengidentifikasi kondisi permukiman di kota Gorontalo dan sekitarnya. Yang dimana adapun peraturan-peraturan dan juga kebijakan serta strategi penyelenggaraan perumahan dan pemukiman. Yang pertama ada peraturan terkait perumahan dan pemukiman. Peraturan terkait perumahan dan pemukiman ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada undang-undang. Undang-undang itu sendiri terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, yang dimana membahas tentang mengatur penyelenggaraan perumahan dan pemukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, dan juga menekankan peran pemerintah dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MDR. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, yang dimana mengatur tentang pembangunan, kepemilikan, dan pengolahan rumah susun sebagai solusi perumahan vertikal di perkantoran, di perkotaan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, klaster perumahan dan pemukiman, yang dimana menyederhanakan perizinan pembangunan perumahan dan mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat. Adapun peraturan pemerintah atau PP, yang pertama ada PP nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. PP ini mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat. Yang kedua ada PP nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja sektor perumahan dan pemukiman, yang dimana menyederhanakan tata ruang, perizinan, pembangunan, dan juga pengolahan perumahan. Adapun peraturan materi menteri atau Permen, yang pertama ada Permen PUPR nomor 10 tahun 2019 tentang kriteria rumah layak huni, yang dimana menetapkan standar rumah yang sehat dan layak bagi masyarakat. Yang kedua ada Permen PUPR nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perumahan berbasis komunitas, yang dimana mendorong pembangunan perumahan berbasis gotong royong dan komunitas. Lanjut ke poin 2, yaitu kebijakan perumahan dan pemukiman. Untuk kebijakan perumahan dan pemukiman ini dibagi menjadi beberapa poin. Poin pertama ada kebijakan nasional perumahan dan pemukiman atau disingkat dengan KPNP. KPNP ini terbagi menjadi 2 poin, yang dimana mengarahkan pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan inklusif, dan juga mendorong sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan rumah. Adapun program Sejuta Rumah, yang dimana program Sejuta Rumah ini diluncurkan pada tahun 2015 untuk meningkatkan ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dan non-MBR, yang dimana mencangkup rumah subsidi, rumah susun, dan juga rumah khusus bagi pekerja, nelayan, serta kelompok masyarakat lainnya. Adapun kebijakan kredit kepemilikan rumah subsidi, yang dimana program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP menjadi subsidi bunga untuk KPR dengan suku bunga rendah dan juga tenor panjang. Adapun subsidi selisih bunga atau biasa disebut dengan SSB,
yang dimana membantu MDR memperoleh kredit rumah dengan cicilan lebih ringan. Adapun bantuan pembayaran perumahan berbasis tabungan atau biasa disebut dengan BP2 BT, yang dimana memberikan subsidi uang muka bagi masyarakat yang memiliki tabungan. Adapun kebijakan penataan permukiman kumuh, yang dimana ada program kota tanpa kumuh atau biasa disebut dengan kotaku, yang dimana program ini berupaya untuk mengurangi kawasan kumuh melalui perbaikan infrastruktur dasar dan juga mengurangi dampak kota kumuh dan juga mengefisiensikan kota kumuh yang ada di Indonesia. Adapun revitalisasi kampung kota, yang dimana fokus pada peningkatan kualitas hunian di kawasan padat penduduk. Adapun yang poin ketiga, strategi penyelenggaraan perumahan dan pemukiman, yang dimana dibagi menjadi beberapa poin. Poin pertama ada penguatan regulasi dan kelembagaan untuk mempercepat perizinan dan juga penyederhanaan regulasi terkait perumahan, dan juga meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam penyediaan perumahan. Adapun peningkatan ketersediaan lahan, yang dimana untuk pemanfaatan lahan di negara dan tanah terlantar untuk membangun perumahan, dan juga penyusunan kebijakan insentif bagi pengembang dan yang membangun rumah murah. Ada juga peningkatan akses pembiayaan, yang dimana memperluas skema pembiayaan perumahan bagi MBR dan non MBR, dan juga mendorong keterlibatan sektor wisata dan juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan perumahan. Poin berikutnya ada pengembangan teknologi konstruksi, yang dimana mendorong inovasi dalam pembangunan rumah murah dan cepat, serta pemanfaatan teknologi rumah ramah lingkungan untuk menciptakan perumahan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan, yang dimana untuk meningkatkan peran komunitas dalam membangun rumah mandiri, serta mengembangkan program perumahan berbasis komunitas dan koperasi. Adapun pemilihan lokasi, di sini ada 3 kriteria lokasi. Yang pertama ada alternatif lokasi A, yaitu perumahan Alia Residence 3. Yang kedua ada alternatif lokasi B, yaitu Gria Fitra Mandiri. Dan yang ketiga ada alternatif lokasi C, yaitu perumahan Gria Tulus Permai 4. Bisa dilihat untuk tabel analisis penentuan lokasi, yang dimana untuk kriteria pertama yaitu kesesuaian dengan peruntukan lahan berdasarkan RT/RW dengan bobot 20%, yang dimana untuk alternatif lokasi A yaitu Alia Residence 3 mendapat nilai 85, dan juga bobotnya itu 17 dengan alasan sesuai RT/RW tetapi berbatasan dengan zona komersial yang bisa mempengaruhi kenyamanan penghuni. Kemudian ada alternatif 2 atau lokasi B, yaitu Gria Fitra Mandiri, yang dimana mendapat nilai 80 dan juga bobot 16. Kenapa demikian? Karena lokasi ini berada dalam zona perumahan, tetapi ada sedikit permasalahan aksesibilitas pada tahap awal. Dan yang ketiga ada Gria Tulus Permai 4, yang dimana mendapat nilai 75 dan juga bobot 15.
karena beberapa bagian juga masih masuk zona pertanian dan perlu penyesuaian RT RW. Adapun kriteria yang kedua yaitu kedekatan dengan fungsi strategis, yang dimana bobot 25%, dimana lokasi pertama mendapat nilai 85 dengan bobot 17 karena akses ke fasilitas umum cukup baik tetapi sedikit lebih jauh dari pusat perkantoran. Pada lokasi 2 dengan nilai mendapat nilai 80 dengan bobot 17 karena dekat dengan fasilitas utama seperti sekolah dan juga rumah sakit, tetapi masih butuh pengembangan akses transportasi. Sedangkan untuk lokasi 3 mendapat nilai 85 karena berlokasi di area dengan fasilitas umum yang cukup lengkap dan akses transportasi yang lebih baik. Dan adapun kriteria yang ketiga yaitu ketersediaan infrastruktur yang baik dengan bobot 20%. Pada lokasi 1 itu mendapat nilai 80 dengan bobot 16 karena infrastruktur dasar cukup baik tetapi masih ada perbaikan sistem drainase. Pada lokasi kedua nilainya itu 85 dan juga bobotnya itu 17 karena jalan utamanya cukup lebar, jaringan air bersihnya cukup stabil, tetapi ada sedikit masalah tentang kepadatan lalu lintas di sekitar area. Sedangkan untuk lokasi yang ketiga mendapat nilai 75 dan juga bobot 15 dengan alasan beberapa jaringan listrik dan air masih dalam tahap pengembangan seiring terjadi pemadaman listrik. Berikutnya kita masuk di kriteria khusus, yang dimana untuk kriteria yang pertama yaitu kualitas lingkungan dengan bobot 15%. Dengan lokasi pertama mendapat nilai 80 dan juga bobot 12 karena lingkungan ini mencakup lingkungan hijau, tetapi pada lokasi ini terdapat polusi suara dari jalan utama. Sedangkan untuk lokasi kedua dengan nilai 75 dan juga bobot 11,25 karena memiliki ruang hijau tetapi ada beberapa titik yang berdekatan dengan kawasan industri ringan. Sedangkan untuk lokasi ketiga mendapat nilai 85 dan juga bobot 12,75 karena lingkungan ini lebih hijau dan jauh dari kebisingan serta memiliki tanaman umum. Dan yang terakhir yaitu kriteria potensi pengembangan, yang dimana untuk bobotnya itu 20%. Pada lokasi pertama mendapat nilai 75 dengan bobot 15 karena ada potensi pengembangan tetapi lahannya mulai terbatas. Sedangkan untuk lokasi 2 mendapat nilai 80 dan juga bobot 16 karena lahan cukup luas untuk ekspansi tetapi perlu dukung infrastruktur lebih lanjut. Sedangkan untuk lokasi ketiga mendapat nilai 75 dan bobot 15 karena ruang untuk pengembangan ada tetapi harga tanah di sekitarnya itu cukup relevan mahal sehingga bisa menjadi kendala. Jadi untuk jumlah dari hasil pembobotan tersebut mendapatkan lokasi A yaitu Alia Residence 3 mendapatkan bobot sebesar 78,75. Sedangkan untuk lokasi B yaitu Gria Fitra Mandiri sebesar 80,25 serta lokasi C yaitu Gria Tulus Permai 4 mendapat bobot sebesar 79. Dari ketiga lokasi ini, lokasi yang terpilih adalah lokasi B seperti yang kita lihat, yang dimana untuk perumahan Gria Fitra Mandiri ini mendapat poin yang sangat tinggi dari lokasi lainnya, yaitu dengan poin 80,25.
Baik, kita masuk ke datasite. Untuk datasite ini bisa dilihat pada gambar keyplane. Untuk gambar keyplane ini gambar keyplane ini bisa dilihat pada PPT ini, yang dimana untuk site ini memiliki luas 25.861,49 meter persegi yang berlokasi di Jalan Brigjen Viola Isa, Gelomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Yang dimana untuk lokasi ini berbatasan dengan di arah timur Jalan Brigjen Viola Isa, dan juga barat terdapat pemukiman. Sementara untuk di utara itu terdapat lahan kosong, dan juga selatan dia berbatasan dengan Jalan Brigjen Viola Isa juga. Dari peta yang ditampilkan pada gambar ini, dia menunjukkan ada beberapa aksesibilitas dari lokasi yang menuju ke beberapa pemukiman yang cukup besar. Untuk kondisi fisik rumah secara umum, dari hasil survei yang kami dapatkan, beberapa rumah di sini terlihat masih cukup baik, namun ada beberapa rumah yang dindingnya itu dan juga halamannya itu cukup tidak terawat atau sudah berlumut, yang disebabkan karena kelembapan, dan juga hampir keseluruhan rumah di sini sudah direnovasi menjadi tipe yang lebih besar. Untuk kondisi infrastrukturnya itu, yang pertama ada jalan. Untuk jalannya itu bisa dilihat pada gambar. Untuk permukaan jalannya itu tampak tidak rata atau bisa dibilang berbatu, dan juga terlihat genangan air yang di beberapa tempat, dan juga menunjukkan kurangnya drainase yang baik. Kemudian kondisi jalan tampak kurang terawat, dan juga tidak memungkinkan besar jalan ini pada area-area tertentu, karena bisa dibilang untuk lebar jalannya ini cukup sempit, jadi sangat berpengaruh. Lanjut pada drainase. Untuk drainasenya ini terlihat dalam gambar ini. Untuk kondisi drainase tersebut merupakan saluran terbuka dengan penampang persegi panjang dengan lebar. Kedalaman saluran tampak relatif kecil, yang mungkin membatasi kapasitas aliran air. Drainase ini juga terlihat kotor, dan juga terdapat endapan lumpur serta sampah. Hal ini menunjukkan kurangnya perawatan dan pembersihan rutin yang dapat menghambat aliran air. Adapun listrik dan komunikasi. Untuk listrik di sini bisa terlihat banyak beberapa kabel listrik yang terjuntai di atas tiang. Kabel-kabel ini tampak tidak terlalu rapi, yang memungkinkan dapat memicu timbulnya permasalahan seperti konsleting. Untuk komunikasi, selain kabel listrik, kemungkinan terdapat juga kabel komunikasi, telepon atau internet yang terpasang di tiang tersebut, yang dimana untuk tiang-tiang tersebut bisa dibilang sulit untuk membedakan secara pasti jenis kabelnya, tetapi perbedaan kabel-kabel tersebut menjadi suatu Tetapi perbedaan kabel ini merupakan tambahan mengidentifikasi adanya jaringan komunikasi di area tersebut. Sama seperti kabel listrik, kabel komunikasi pun terlihat kurang rapi.
Adapun kelengkapan kondisi fasum dan fasos, yang dimana yang pertama ada kondisi fasum. Pada ruangan terbuka hijau atau RTH terdapat beragam jenis vegetasi termasuk pohon-pohon dan juga semak-semak dan serta rumput. Perbedaan pohon tinggi memberikan nuangan kita masuk ke kelengkapan dan kondisi fasum dan fasos, di mana ada kondisi fasum, ada kondisi RTH. Untuk kondisi RTH ini terdapat beragam jenis vegetasi, yang dimana untuk vegetasi ini memberikan estetika dan juga membantu menahan erosi tanah serta menambah area hijau pada perumahan ini. Jadi intinya untuk RTH dalam gambar tersebut memiliki potensi yang baik sebagai ruang publik dan juga bermanfaat bagi warga dengan perbaikan serta perawatan yang tepat. Adapun gambar kondisi masjid bisa dilihat pada gambar. Untuk masjid ini bisa dibilang terawat karena yang dimana untuk posisinya ini sangat bagus dan juga berguna untuk penghuni perumahan agar tidak perlu keluar perumahan untuk mencari tempat beribadah, khususnya orang muslim. Dan juga ada kondisi fasos. Untuk kondisi fasos ini terdapat pos jaga. Pos jaga ini terdapat 2 unit, yang dimana ada pos jaga yang di depan dan juga pada area barat. Untuk pos jaga ini yang dimana bisa kita lihat dari kondisinya masih lumayan layak, namun pada bagian dinding luar sudah berlumut karena kurangnya sedikit perawatan. Dan juga kita lanjut pada poin kenyamanan dan keamanan. Untuk kondisi kenyamanan dan pada perumahan berdasarkan analisis yang ada di atas ataupun dari foto yang ditampilkan serta survei kami, perumahan ini menunjukkan beberapa aspek pengaruh kenyamanan secara keseluruhan. Perumahan ini menunjukkan kondisi kelas menengah ke bawah yang sedang berkembang, meskipun ada upaya untuk menyediakan fasilitas dasar dan ruang terbuka hijau. Masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kenyamanan, yaitu kondisi jalan, drainase, kerapian dalam infrastruktur tersebut. Oleh karena itu, untuk tingkat kenyamanan di perumahan ini dapat dikatakan sedang dengan potensi untuk ditingkatkan melalui perbaikan infrastruktur dan juga perawatan lingkungan. Adapun kondisi keamanan perumahan, pada kondisi perumahan ini memiliki pos satpam. Adanya pos satpam ini adalah nilai tambah bagi perumahan yang signifikan untuk keamanan perumahan. Namun keamanan yang optimal membutuhkan kombinasi dari berbagai faktor, termasuk infrastruktur yang baik dan juga pengawasan yang efektif serta kerjasama warga dengan adanya kombinasi dari berbagai faktor. Tidak lupa juga pada perumahan ini memiliki gerbang depan yang dekat dengan pos satpam dan juga cenderung lebih aman dan juga sangat baik dan meningkatkan keamanan perumahan secara signifikan. Namun penting untuk memastikan bahwa sistem keamanan ini dioperasikan dengan baik dan juga didukung oleh kerjasama warga dan juga penghuni. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, apabila ada kebenaran itu datangnya dari atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.